Oke. Selamat malam, Pak Darmanto dan teman-teman sekalian. Pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan hasil kelompok saya bersama Mas Kamal Karim, yaitu materinya tentang determinan, yaitu kelompoknya ada dua orang. Yang pertama ada saya, Kelvin Satria Hendra, dengan NRP 31122014. Lalu ada Mas Kamal Karim dengan NRP 31123031. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja masuk materi. Pertama kita akan masuk daftar isi. Di sini kita akan membahas materi di daftar isi ini, yaitu yang pertama definisi determinan, lalu yang kedua definisi matriks, yang ketiga jenis matriks, lalu yang keempat menentukan nilai determinan, yang kelima determinan matriks kofaktor, lalu ada yang keenam nilai determinan, yang ketujuh sifat determinan, yang kedelapan teorema, lalu nanti yang kesembilan disertakan dengan contoh soalnya. Lanjut, kita masuk ke definisinya. Untuk definisi determinan sendiri, yaitu adalah melansir dari kumparan.com, ini merupakan sumbernya, bahwa pengertian determinan matriks dijelaskan sebagai hasil kali elemen-elemen diagonal utama suatu matriks persegi dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal lainnya. Determinan biasanya ditulis dengan notasi det atau A. Lanjut, kita masuk ke definisi matriks persegi. Sharma 2011. Matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan yang dibatasi dengan tanda kurung biasa atau kurung siku yang berbentuk persegi panjang dan disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang menyusun baris dan kolom dari suatu matriks disebut elemen-elemen matriks. Lanjut. Nah, ini bentuk matriks persegi. Contohnya, bilangan-bilangan yang menyusun baris dan kolom dari suatu matriks disebut elemen-elemen matriks. Matriks tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk seperti ini, yaitu A MXN sama dengan A11, A12, A13, lalu A21, A22, A23, lanjut bawahnya A31, A32, A33, lalu A1N, A2N, A3N. Lalu dengan ada AIJ sama dengan atau merupakan elemen atau unsur matriks, yaitu I sama dengan 1,2,3 titik-titik M. Lalu J sama dengan 1,2,3 titik-titik N. Next. Nah, ini adalah contoh penerapan matriks. Asumsikan A itu adalah suatu matriks bujur sangkar. Fungsi determinan det atau A adalah jumlah semua hasil kali dasar bertanda dari A. Atau determinan ordo N ialah suatu skalar yang terkait dengan sebuah matriks bujur sangkar A yang berordo N. Atau notasinya det A atau AIJ. Next. Ini merupakan contohnya, yaitu det A11, A21, A12, A22 sama dengan A11, A21, A12, A22 sama dengan A11, A12 kurang A12, A21. Lalu ada yang B, contoh B, A11, A12, A13, lalu A21, A22, A23, A31, A32, A33. Nah, kalau dijumlahkan seperti ini, itu sama dengan A11, A22A, 33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32 dikurang 13, A22, A31 dikurang A12, A21, A33,
dikurang A11, A23, A32. Lalu ada contoh C-nya. Ini 1, 2, 3. Lalu ke baris tengah min 4, 5, 6. Ke baris paling bawah 7, min 8, dan 9. Kalau dijumlahkan menjadi 45 ditambah 84 tambah 96 dikurang 105 dikurang min 48 dikurang min 72, yaitu hasilnya adalah 240. Next. Lalu ada minor dan kofaktor determinan. Nah, jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, maka minor elemen AJI atau MJI didefinisikan sebagai determinan submetrik yang lebih tersisa setelah baris ke I dan kolom ke J dihilangkan. Lalu kofaktor elemen AJI dinyatakan sebagai KIJ sama dengan min 1 I plus J MIJ. Next. Lalu ini adalah contoh menghitung minor dan kofaktor. Contoh, misal A, baris pertama 3, 1, min 4. Baris tengah 2, 5, 6. Lalu baris ketiga 1, 4, 8. Maka, maka minor elemen A11 atau M11 sama dengan baris pertama 3, 1, min 4. Baris tengah 2, 5, 6. Dan baris terakhir yaitu 1, 4, dan 8. Jika hasilnya adalah 5. Baris pertama 5 dan 6. Lalu baris kedua ada 4 dan 8. Jika kita hitung, akhirnya hasilnya menjadi 16. Lalu M32, eh, baris pertama 3, baris kedua min 4, baris bawahnya 2 dan 6. Sama dengan 26 jika dihasilkan. Nah, lalu ada konfaktor determinan. Kofaktor elemen AIJ dinyatakan sebagai KIJ sama dengan min 1 I plus J MIJ. Lalu ada contohnya dari soal di atas, maka K11 sama dengan min 1 plus 1, pangkat 1 plus 1. Lalu ada M11 sama dengan hasilnya 16. Nih, masuk ke beda kofaktor dan minor. Kofaktor dan minor merupakan suatu elemen AIJ, hanya berbeda tanda. Jika pangkatnya genap, maka KIJ sama dengan MIJ. Sebaliknya, jika pangkatnya ganjil, maka KIJ sama dengan minus MIJ. Lebih mudahnya, apakah kofaktor bertanda plus atau min adalah menggunakan papan periksa sebagai berikut. Lalu ini ada plus, ada min, ada plus. Ada min, ada plus, ada min. Ada plus, ada min, ada plus. Lalu ada titik-titik. Nilai elemen KIJ adalah plus atau min dari nilai elemen MIJ. Next. Lalu kita masuk ke nilai determinan, yaitu aturan Sarus, N kurang dari sama dengan 3. Contohnya, baris pertama ini ada 1, 2, 3. Lalu di luarnya ada 1 dan 2. Lalu baris tengahnya ada min 4, 5, 8. Lalu baris luarnya ada min 4 dan 5. Lalu paling bawah itu ada 7 dan min 8, 9. Lalu luarnya ada 7 dan min 8. Jika kita hitung, sama dengan hasilnya adalah 45 ditambah 84 ditambah 96 dikurang 105 dikurang 48 dikurang 72, mendapatkan hasil 240. Next. Lalu nilai determinan B, ekspansi landscape Laplace N lebih dari sama dengan 3. Lalu nomor 2, nilai determinan adalah jumlah perkalian elemen-elemen dari sebarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Yang contohnya det A sama dengan sigma N J kurang 1 AY KY sama dengan A11 K11 plus A12 K12 plus titik-titik plus AIN dan pangkat KIN. Dengan is seberang disebut ekspansi Laplace pada baris ke I.
Nah, sedangkan det A yang bawahnya yaitu sama dengan sigma N I kurang 1 AY KY sama dengan AY KIJ plus A2J K2J plus ANJ KIJ. Dengan I sebarang disebut ekspansi Laplace pada kolom ke J. Lanjut, ini adalah contohnya dari soal sebelumnya. Ekspansi Laplace baris pertama, yaitu det A, sama dengan 1. Lalu di dalamnya baris atas ada 5 dan 6, bawahnya min 8 dan 9, plus 2. Lalu ada min, lalu min 4 dan 6 untuk baris atas, lalu baris bawahnya 7 dan 9. Lalu ditambah 3. Lalu ada min 4 pada baris atas dan 5, lalu bawahnya 7 dan min 8. Nah, coba gunakan ekspansi Laplace pada baris-baris atau kolom-kolom lain. Kemudian bandingkan hasilnya. Tipsnya, pilih baris atau kolom yang banyak mengandung elemen 0. Next, kita masuk ke sifat-sifat determinan. Det A sama dengan 0 jika dalam suatu baris atau kolom semua elemennya 0. Nah, ini contohnya. Baris atas ada 3 dan 1, lalu baris bawah ada 0 dan 0, hasilnya 0. Lalu yang sebelah kanan, baris atasnya ada 4, 0 dan min 12, lalu tengahnya 7, 0 dan 6, lalu bawahnya 9, 0 dan min 3, sama dengan 0. Lalu yang kedua, det A sama dengan det AT. Yang baris pertama atas yaitu 3 dan 1, yang bawah 5 dan 7. Sama dengan eh, baris atas 3 dan 5, lalu garis bawah 1 dan 7. Seperti yang kita lihat, ini satunya disilang aja. Lalu 7-nya pindah ke kiri atas, satunya pindah ke kiri bawah. Lalu nanti menghasilkan hasil 16. Next, sifat-sifat determinan. Nilai determinan menjadi kali bila dalam suatu baris atau kolom dikalikan dengan K atau suatu skalar. Dari soal sifat 2, baris 1 dikalikan dengan 5 menjadi ini 5 dikali 3 dan 5 dikali 1. Lalu bawahnya ada 5 dan 7. Sama dengan 15 hasil dari 5 kali 3. Lalu ada 5 kali 1 yaitu 5. Lalu ada bawahnya angkanya 5 dan 7. Kita hitung hasilnya 19. 15 dikali 7 kali silang, lalu min 5 kali 5 sama dengan hasilnya 105 dikurang 25 sama dengan 80 hasilnya. Atau 5 dikali 16. Oke, kembali ke saya ya. Kita akan menjelaskan masih pada sifat-sifat determinan. Nah, untuk determinan sendiri saya sih masih ada bahan pertanyaan gitu dari soal-soal tadi ya. Karena ada nilainya yang nanti kita diskusi lah agar kita lebih memahami lah. Mana tahu nanti dari Pak Darmanto juga bisa menjelaskan gitu kan ya. Nah, untuk dari sifat-sifat determinan ini yang saya akan lanjut adalah satu dari determinan A sama dengan jika dua baris atau kolom sebanding. Kita lihat dari sini ya. 1, 2, 5, kolom pertama, 7, 1, 16, 2, 4, 10 sama dengan 0. Karena baris ketiga sama dengan 2 kali baris pertama. Kalau kita urut dari sini, jika dua baris kolom itu sebanding. Nah, ini baris kolom sebanding ini nih, saya juga belum paham. Apa ini maksudnya gitu loh. Karena determinan ini kayaknya agak apa ya, seperti rumit tapi belum tahu sih, belum nyoba ya gitu ya. Kita ya. Ya, betul, Nah, Mas. dari 11, 6, 4, dan 3. Kalau kita putar ini 11 kali 3, kita kali silang ya, 33. 6 kali 4 itu
24. Jadi mungkin ini 11 33 kurang 24 9 gitu ya. Jika di kolom tukar dibatar balik lagi nih. Nah, artinya ini kan dari sebuah bilangan yang pertama ditukar menjadi bilangan kedua dikali silang kembali. Hasilnya minus 9. Nah, nilai determinan berubah tanda jika dua baris atau kolom ditukar tempatnya. Ini karena berubah ditukar tempatnya maksudnya itu nilainya jadinya kan ya. Nilai dari yang 11 sama 3 tadi dirubah. Yang 1 plus 9, yang 2 itu minus 9. Oke, coba kita lanjut. Sifat-sifat determinan masih ya. Nilai determinan tidak berubah jika baris kolom I ditambahkan ke kali baris kolom ke minus J. Dari soal sifat baris 1 ditambah 3 kali baris 2. Baris 1 ditambah 3 kali baris 2. Oke. 2 kali di kolom pertama 23, 15, 4 kali 4 sama 3 di kolom kedua. Kita kembali lagi ke silang ya. Ya kan? Baris 1 ditambah 3 kali baris 2. Oke. Ini disilang kembali hasilnya sama dengan 9. 23 kali 3 itu 9, 69. 15 kali 4 itu 60. Tapi ini jatuhnya jauh sekali ya. Saya belum tahu juga ini. Karena artinya baris 1 ditambah 3 kali baris 2. Oke, coba kita nanti diskusi. Mungkin Pak Darmanto bisa bantu ini. Ini gimana ini caranya ini? Kok bisa hasilnya 9 kan Iya, ya? betul, Pak. Iya. Iya. 7 elemen sebuah baris kalau menurut dua buah suku maka determinan tersebut dapat ditulis sebagai jumlah determinan A tambah B, D tambah E, CF. Elemen sebuah baris kalau memuat dua buah suku maka determinan tersebut dapat ditulis sebagai jumlah determinan. Elemen sebuah baris memuat dua buah maka dapat ditulis sebagai jumlah determinan. O, A tambah B, mungkin hasilnya C ya. Atau ini sama dengan AC, DF, atau plus BC, EF. Wah, ini tambah ribet lagi kayaknya nih. Kita coba Iya. lagi lah. Kita coba kembali ke 18 ya. Next. Iya. Di 18 di sini ada teorema. Jika A adalah matriks segitiga NX, N segitiga atas begitu bawah atau diagonal, maka determinan A adalah hasil dari elemen-elemen diagonal utamanya, yaitu determinan A sama dengan A11, A22, ANN. Ini maksudnya dari teorema ya, teorema jika A adalah matriks. Ini pemahamannya teorema ya. Ini untuk catatan, untuk mempermudah perhitungan nilai determinan dapat menggunakan sifat-sifat tersebut. Berarti ini adalah sifat dari matriks segitiga NX. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ada 19 contoh. Baris pertama itu 0, 1, 5. 3, minus 6, 9, 2, 6, 1. Sama dengan minus 3, minus 6, 9, 0, 1, 5, 2, 6, 1 sama dengan minus 3. Oke, 1 minus 2, 3. 0, 1, 5, 2, 6, 1 sama dengan minus 3. 1 minus 2, 3. 0, 1, 5, 0, 16, minus 5. B1 dan B2 ditukar. B1 dan B2. Berarti ini B1 ini. Dan B2 ditukar menjadi B1 difaktorkan. Dengan minus 3 atau B3 plus minus 2 B1 difaktor diubah kembali. Itu bisa ditukar kembali. Minus 3
1 minus 23, 0, 1, 5, 0, 0, minus 55. Nah, sama dengan minus 3, minus 55. 1 minus 2, 3, 0, 1, 5, 0, 0, 1 sama dengan minus 3, minus 55, 1 sama dengan 165. Oh, ini banyak pefaktorannya ya. Jadi hasilnya 165 ya. Dari contoh soal 1 ini saja kita bisa memfaktorkan ditukar-tukar ini. Ditukar-tukar posisinya ya, berarti nilai-nilai ini kita bisa tukar-tukar. Dan hasilnya itu dapat berubah menjadi pemfaktoran kembali. Ini B1 menuju ke minus 3 ini. Nah, minus 3 ini menjadi minus 55 ini. Nah, ini minus 55 ini kalau kita turut ya dari pemfaktoran ini, pemfaktoran yang sudah ada ya, minus 55 ini saya belum dapat di mana dia dapat angkanya ini. Ini masih saya belum ketemu ini. Ya, minus Saya 3 juga sama belum dengan paham, Mas. 55. Iya, karena pemfaktorannya mungkin belum terlalu paham kitanya ya. Tetapi di sini Dan dia mungkin bisa dan mungkin ini ya ada tambahan atau gimana saya belum paham pemfaktoran ya, ini atau mungkin dari sini semua difaktor dengan minus 55 ini. Nah, mungkin Mas Kevin mungkin bisa ini nih bisa memahami mungkin ini. Bisa kasih saya aduh, penjelasan. saya belum terlalu paham juga, Mas. Ya, Iya. kalau mungkin ini bisa diselesaikan mungkin bakal panjang caranya. Iya, karena banyak faktor ya. Oke, nanti kita Iya, tanyakan nama Pak dosen Pak Darmanto ini mana tahu. Ya, ya, ada Mas. cara baiknya lagi kan gitu kan ya. Iya, Nah, oke kita lanjut dulu ke selanjutnya. 20. Oke, ke-20. Sifat-sifat lain. Jika A dan B adalah matriks bujur sangkar dengan ukuran yang sama, maka determinan AB sama dengan determinan A, determinan B. Itu sifat-sifat lainnya. Yang pertama. Yang kedua, suatu matriks bujur sangkar ada inversnya jika determinan A sama dengan 0. A adalah 0 ya. Nah, itu sifat kedua. Dan sifat ketiga, jika determinan A dapat diinverskan, maka determinan A aksen minus 1 sama dengan 1 dibagi determinan A. Oh, berarti ini rumusnya ya, rumus baku ini determinan A minus 1 sama dengan 1 bagi determinan A untuk sifat-sifat lainnya. Oke, kita selanjutnya. Manfaatnya adalah penyelesaian sistem persamaan linier, menghitung metrik inverse, menentukan karakteristik suatu sistem linier. Oke, manfaatnya tadi ya, sifatnya tadi. Oke, next. Penyelesaian sistem persamaan linier. Oke, penyelesaian sistem persamaan linier. Penyelesaian persamaan linier itu yang pertama penyelesaian sistem persamaan linier, yang kedua menghitung metrik inverse, yang ketiga menentukan karakteristik suatu sistem linier. Contoh 2x1 tambah x2 sama dengan 5. X1 tambah 2 tambah 2x min x X apa ya ini ya? Bukan X2 ya, sama dengan 4. X2, Mas. X2 ya, bukan X pangkat 2 Ya, ya, bukan ya. bukan. Mak X-nya duanya ke bawah itu. iya, duanya ke bawah. Maka dapat dihitung D, oh di ini ya, dibuat jadi linear tadi ya. 2, 1, 1, 2. Sama dengan 3. Kalau kita tarik nih ya, kali silang 2 kali 2 4, 1 kali 1 1. Berarti 4 kurang 1 sama dengan 3 hasilnya ya. Kalau dirunut dari Iya, situ. betul. Ya kan? D1 sama dengan 5 1 4 2. Ini sama nih caranya nih. 10 Iya, kurang 4 sama dengan hasilnya 6, ya kan? D2 2 2 5 1 4. Ini sama nih. 2 kali 4 8, 5 dua kali kali empat 1 delapan. ya kan? 5 kali Iya, 1 5. Ya, jadi 8 kurang 5 sama dengan 3 hasilnya. iya, Sehingga betul. sehingga untuk rumusnya tadi kita bisa masukkan nih.
X1 sama dengan D1. D1 berarti ini 6 ini ya. Dibagi D. Ya, betul, Mas. 6 dibagi 3 sama dengan hasilnya 2. Ini berarti 6 ini dibagi 3. Dan X2 D2 dibagi D. D2 tadi nilainya adalah 3. D tadi nilai 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Berarti ini untuk contoh kasus dari sistem linearnya tadi ya. Menentukan karakternya. Menentukan karakter suatu Ya. sistem linear. Oke, kita lanjut. Nah, contoh kedua nih. Contoh sistem linear. X1 tambah 3X2 sama dengan lambda X1. 4X1 tambah 2X2 sama dengan lambda X2. Dalam bentuk matriks itu 1342. 1342. 13 itu X1 dan X1, 42 itu X2 sama dengan lambda X1 X2. Oke, 1342 minus lambda 1342 minus lambda 1001. Oke, X1, X2 sama dengan 00. Nah, ini saya masih bahan tanya juga ini. Kenapa kok Mm-mm. bisa berubah seperti ini ya? Ya kan? Nah, itu dia, Mas. 1 minus lambda sama dengan 4. Oke, 1 ini kita masukkan ke sini jadi minus minus lambda bagi 4. Oke, ini kita ambil satu ini ya. Satu apa ya? Ya. Satu baris ini, 1 dan 4. Oke, untuk 3 gitu juga. Caranya ya cara sistem contoh linear 3 2 minus lambda. Nah, X1 sama X2 ini 1 3 ini X1 ini X2 ini 4 4 dan 2 ini sama dengan hasilnya 0. Coba kita urut. Benar nggak? Hasilnya 0 ini. Lambda sama lambda. Hasilnya lambda sama lambda. Katakanlah kita buang ya. 3 12 1 2. Nah, ini tidak bisa saya dapatin 0 ini. 3 kali 4 aja 12. Katakan lambda sama lambda itu sama dengan kita buang ya. Jadi 2. Ya. Ya, tapi kok hasilnya 0 gitu. Dari mana itu? Bisa ini enggak? Dipahami enggak kira-kira? Ya. Sama Mas Kelvin ini. Oh, ini, Mas. Mungkin Ah, begini, Mas. nah, punya Nah, cara. yang contoh linearnya ini kan dirubah menjadi pola sistem yang di bawah yang ada tabelnya ini kan. Nah, Ya. terus ini kan yang di tengah di sebelah X1 sama X2 yang tengah-tengah ini yaitu Mm-mm. ada 0, 0 1 dan kosong atas bawahnya lalu ada 0 dan 1. Oke. Nah, eh, menurut saya Mas ya, ini kita mungkin dikalikan aja Mas. Jadi 0 kali 1 hasilnya 0, terus 0 dikali 1 juga hasilnya 0 gitu. Oke. Nah, untuk Menurut yang pemahaman saya seperti itu sih. ini oke ya gitu ya. Yang ini oke ya. Tapi yang maksud saya itu yang di bawah ini loh. Yang satu Yang mana minus Mas? lambda, 1 minus lambda 3 ya. 1 minus Ya, lambda ini 3. 4 2 minus lambda. X1, X2 sama dengan 0. Apakah ini hanya dipindahkan saja? Yang ini ya, ya X1, X2 sama dengan 0 ke sini. Kalau ini kan enggak ya, jelas ya. Ini lambdanya ini dimasukin ini. ya, Ya kan gitu kan? Apakah ini hanya betul Mas. penyederhanaan jatuhnya gitu loh. eh Sebentar Mas. Nah, kalau Saya. kita lihat ini ya, ini kan kita masuk ini penyederhanaan atau untuk X1 per X2 ini kan tetap ini, Betul ya Mas. kan? Tapi yang lambda ini nih, apakah hanya penyederhanaan? Dan kenapa yang 1 0 0 1 ini di bawahnya hilang gitu loh. Oh, 01 dan 0, Iya, 10. benar. Apakah hanya
penyederhanaan atau ini difungsikan, dipindahkan gitu loh dari bentuk matriks yang di atas. Oh iya Mas, betul Mas. Iya, itu dia makanya. Ini jadi 1 min lambda kan, terus Iya, 4 turun di bawah. Terus 3 Oh, ya kan? iya Nah, Mas. nah ini yang saya bahan pertanyaan ini loh, 1001 ini dikemanain gitu loh, yang di bawahnya kok malah nggak ada gitu ya. Apa mungkin ini habis kali Mas dibagi? Karena ini kan masuk dalam kurung ya, kurung dua ya, Iya, ya kan? Kurung betul. dua ya, benar enggak? Iya, Harusnya kalau pencara lain kan ada ya. Apakah ini memang caranya seperti ini atau ada cara lainnya untuk menghasilkan si lambdanya ini? Nah, ini saya belum iya tahu, betul Mas. ya kan? Boleh nanti kita minta penjelasan dari Pak Darmanto lah. Ya, nanti Iya, bertanya lah sama Pak Darmanto. iya. Ini ini juga nih. Oke, kita lanjut ya. Di Ya, 24. Contoh, masalah utama yang menarik dalam sistem linier bintang adalah menentukan nilai satu di mana sistem tersebut mempunyai suatu penyelesaian tak trivial. Nilai satu disebut nilai karakteristik atau nilai agent dari A. Maka penyelesaian tak trivial dari bintang disebut vektor agent dari A ya, yang berpadanan dengan satu. Sistem A minus 1. A minus 1 ya, atau A minus 1 I ya. X sama dengan 0. Mempunyai penyelesaian tak trivial jika dan hanya jika A minus lambda I sama dengan 0. Disebut persamaan karakteristik. Catatan agent value campur bahasa Jerman dan Inggris yang berarti nilai yang tepat atau akar laten, akar ciri. Oh, maksudnya bagaimana nih? Sistem A sama dengan 1I. X sama dengan 0. Mempunyai penyelesaian tak trivial jika dan hanya jika A minus lambda I sama dengan 0. Disebut persamaan karakteristik. Ini mungkin contohnya aja. Cuman kita belum tahu apa lagi ke depannya. Monggo kita lanjut. oke. Nah, ini menghitung luas segitiga nih. Nah, ini dia nih menghitung luas segitiga ini. Oke, segitiga A X1 Y1 dalam kurung ya. B X2 Y2 dalam kurung dan C X3, Y3 dalam kurung. X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3. Berarti ABC-nya dihilangin ya. ABC-nya dihilangin di ini lagi di apa disederhanain lagi segitiga ini, segitiga. Luas sama dengan plus minus atau lebih kurang sama dengan setengah plus X1 plus X2 plus X3 plus ya plus Y1 Y2 Y3 plus 1 1 1. Kenapa harus ada plusnya lagi di belakang ini? Nah, ini kita dapat dari akar kuadrat blogspot menghitung luas segitiga dengan titik HTML. Cara menghitung luas segitiga. Untuk penghitungan luas segitiganya ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Ke kita lanjut untuk ke 26. Oke, saya record. Ya, Oke, maafkan kami Pak Darmanto karena kita menyelesaikan ini dengan sinyal yang ya. kurang baik lah jatuhnya ya. Ini kita lanjut lagi kepada contoh soal, yaitu soal pertama tentukan determinan matriks A 3 4 minus 2 sama 5. Untuk penyelesaiannya untuk mencari determinan matriks ordo 2 kali 2, kita dapat menggunakan rumus determinan A11 A22 kurang A12 A21.
Dengan demikian, determinan matriks A adalah determinan A 3 kali 5, 3 dalam kurung 3 dalam kurung 5 kurang minus 2 dalam kurung 4. Determinan A sama dengan 15 tambah 8. Determinan A sama dengan 23. Jadi untuk yang 3 kali 5 ini kita balikkan ke perkalian silang ini loh. 3 kali 5 minus 2 kali minus 4. Ini dalam kurung. Karena ini minus, ini jatuhnya pengurangan. Pengurangan ini dari rumus ini. Determinan A, A11, A22, kurang A12, A21. Ini jadi minus ya rumusnya. Nah, untuk minus 2, minus 2 kali 2 jadinya plus. Ya, 15 tambah 8. Ya kan, 3 kali 5, 15. 2 kali 4 sama dengan 8. Minus sama minus jadinya plus. Determinan A sama dengan 23. Nah, itu dari contoh soalnya. Ya, contoh soal. Oke, kita lanjut, Mas Kevin. Siap. Contoh soal yang kedua. Ini mungkin tambah ruwet lagi. Tentukan determinan Iya. dari matriks B sama dengan baris pertama itu 1, 2, 3. Baris kedua 0, minus 1, 4. Baris ketiga 2, 3, 1. Nah, oke. Untuk penyelesaiannya, untuk mencari determinan matriks ordo, 3 kali 3 kita dapat menggunakan metode Sarus, yaitu dengan menambahkan 2 kolom pertama di sebelah kanan matriks, lalu mengalihkan elemen-elemen yang berbentuk garis diagonal dari kiri atas, kanan bawah, dan mengurangkan dengan hasil perkalian elemen-elemen yang membentuk garis diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Rumusnya adalah determinan B sama dengan A11, A22, A33 plus A12, A23, A31 plus A13, A21, A32. Dikurang, ini dikurang ya. A13, A22, A31, A11, A23, A32, A12, A21, A33. Oke. Dengan demikian determinan matriks B adalah, nah ini determinan B ya. 1 ini kita ambil dari 1 nih. Dari atas ini ya. 1. Minus 1 dalam kurung minus 1. Minus 1 ini di apa dia diagonalkan di apa ya di metrikan lah. Ini dikali 1 minus 1 kali 1. Ini kan 1 kali 1. Nah, 242. Nah, ini 242 ini saya tidak paham ya. 242 ini dapat dari mana ya? 2 kali 4 kali 2 dalam kurung. Nah, 303. Nah, ini juga saya tidak paham ini. Dapat dari mana ini? Mungkin Mas Kevin ini bisa menjelaskan selanjutnya nanti ya. Atau kurang ini kan sudah Waduh. ada di sini ya. 3 minus Ya. 1 kali 2. 3 minus 1 kali 2. Inilah silang begini. 3 minus 1 kali 2. Oke, 1, 4. 1 kali 4 kali 3. 1 kali 4 kali 3. Oh, berarti dia ke ini silang begini naik ke atas. Ya, 242 ini juga 242, tapi 242 ini gimana larinya ini? Sudah paham. Tapi kalau kita kurang lagi nih, 143 ini 143 ini naik ke atas ya, 143 dikurang 201, 201 juga naik ke atas. 123 yang ini 242, 242 dari mana? 24 mana ini? 242 ini. Boleh, Mas Kevin coba bisa jelaskan 242 kira-kira dapatnya dari mana? Dari mungkin kali silang kali Mas ini 2 dikali 4. Duanya. Nah, duanya ini Mas. Masa dia langsung loncat ke sini ke Lah, ujung kan kiri ini Mas. nggak mungkin ya. Iya, Nah, kita minta tolong bantu Pak inilah Pak apa namanya Pak Darmanto untuk dan menjelaskan mantap. bagaimana sih ini ya. Banyak banget kekurangan kita ini untuk penjelasan ini nih. Oke.
Oke, kita lanjut aja ya. Determinan B Betul. minus 1 plus 16 tambah 0 tambah 6 minus 12 kurang 0. Ini hasilnya ini ya. Ini hasilnya dari 1 minus 1. Ini ya, minus 1. 2 kali 4 kali 2 hasilnya 16. 3 kali 0 kali 3 hasilnya 6. Ya, minus 3 kali minus 1 kali 2, 12. Ya, benar nggak? Kira-kira begitu. Tapi ini larinya lain loh. 2 kali 4, 8, 16. 3 kali 0, 3. 0, 3, 0, 3. Berarti ini hasilnya 0. 3 kali 0 kali 3. Ini 0. Ya, minus 3, 1, 2. Ini 6. Ya, 1, 4, 3, 12. 2, 0, 1, 0. Oh ya, benar. Ini hasilnya dari sini semua ya. Determinan B ini hasil dari Ya. sini semua. Perkalian ini semua. Oke. Oke, Mas Kevin, kita lanjut. Ini hasilnya, Mas. Iya. Tunggu, Mas. Ini hasilnya, Mas. Nah, iya Sebutan ini, Mas. determinan sama dengan 9. Nah, ini kan dari hasil 1 tambah 16 tambah 0 tambah 6 kurang 12 kurang 0 kan ya. Jadi hasilnya determinan Betul, Mas. sama dengan 9. 9. Ya, itu hasil akhirnya. Tapi kita mungkin bisa nanti, saya juga ingin tahu nih. A11 ini dapatnya dari mana? A11. A22 dapatnya dari mana? A33 ini pengakuan tanda 11, 22, 33 ini loh. Sama 12, Oh, 23, 31. Itu dapatnya dari mana kira-kira? mungkin ini rumus, Mas. Sudah baku mungkin gitu ya? Iya, dari sananya mungkin sudah. Iya. Ya karena tiap ininya kan beda-beda ya. Tiap ini kok penambahan ini jadinya berbeda. A11 ini A12. A22 ini A23. A31, A33. Karena untuk mencari determinan matriks ordo ini 3 kali 3. Apakah ada hubungannya 3 kali 3 ini sama dengan yang A33 atau A22? Saya juga enggak paham. Kira-kira ada enggak hubungannya seperti itu? Bisa menentukan nilai A11, A22, atau A33 itu. Hmm. Nah, ya kan? Atau mungkin benar kata Mas Kevin tadi, apakah itu hanya rumus gitu loh maksudnya. Ya, betul, Mas. Ya, oke, nanti kita tanyakan ke Pak Darmanto mungkin bisa menjelaskan ya. Siap. Oke, kita lanjut kembali karena waktunya nggak banyak ya, 40 menit. Nanti tiba-tiba putus gitu. Ya, terbatas. Iya, terbatas sekali. Oke, contoh soal. Tentukan determinan dari matriks A sama dengan 4 minus 1, 1 baris pertama, 4, 5, 3 baris kedua, minus 2, 0, 0. Dengan metode Sarus. Ya, metode Sarus yang tadi ya. Betul, Oke. Mas. 4 minus 1, 1, 4, 5, 3, minus 2, 0, 0, 4, 4 minus 2, oke, 1, 5, 0. Kalau udah ditambahin selanjutnya tinggal kali silang seperti ini. Oke, ini perkalian silangnya ya. Nah, ini kalau ini nih udah jelas ini rumus ya. Karena yang 4 yang pojokan ini 1 ini tidak bisa dipengalinya ya. Tidak ada pengalinya. 4 yang pojokan ini sama 5 yang pojokan ini. Tidak ada Ya, Mas. pengalinya Ini ya. ada penjelasannya di samping ini, Iya, Mas. ada penjelasannya arah panah kiri, panah orange. Oke, 10 minus 10, 0, 0. Arah panah ke kanan, panah ungu, 0, 6, 0. Determinan adalah ruas kanan kurang ruas kiri. Ruas kanan kurang ruas kiri. Berarti perkalian sirang kanan kurang perkalian sirang kiri, kan gitu kan. Ruas kiri sama dengan 0 tambah 6 tambah 0 minus kurang minus 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 16. Oke ya. Ini kita sudah Ya. jelas ini dari ini semua angkanya dari atas ini. Nah, yang jelas ini adalah perkalian silang dengan menggunakan metode Sarus. Oke, kita lanjut Mas Kevin. Ya. Oke, Ya. kita mulai kembali pada dengan untuk ini karena
tempat saya juga sinyalnya agak kurang baik. Ya, mohon maaf sebelumnya gitu ya, Pak Darmanto, karena ya namanya tempat kita gangguan, sering sinyalnya sering putus-putus kan. Nah, ini Hmm. kita lanjut kembali kepada pembahasan contoh soal. Tentukan determinan dari matriks A sama dengan A minus 1, 1, 4, 5, 3, minus minus 2, 0, 0, dengan metode minor kofaktor. Minor kofaktor ya. Lihat angka pada baris paling atas, kemudian ambil determinannya, jadi akan seperti ini. Contoh pembahasannya nih. 4 minus 1, 1, 4, 5, 3, minus 2, 0, 0. Determinan A sama dengan 4 kita keluarkan, 5 dan 3. Ya, 4-nya ini kita keluarkan 5 dan 3. 0, 0 yang di bawahnya. Oke, plus 4, 3, minus 2, 0. Nah, 4, 3 ini saya tidak paham dari mana ini akan larinya. Di mana ya determinannya ini? Kalau harusnya kalau yang mendekati itu adalah ketiga adalah 5, 3 ini. Atau kalau ambil dari atas 1, 3. Itu ya. Minus 2, minus 2, 0. Plus 4, 5. Nah, ini 4, 5 ini kan dekat dari sini nih. Dekat ya, 4, 5 ini. Ini. Minus 2, 0 tetap di bawahnya. Tapi ini kan dengan metode minor kofaktor. Nah, kalau dari dihitung dari sini, 0 tambah 6 nih. 5 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Oh, Mas, saya tahu Hmm. Mas. Dari mana itu? Nah, ini kan 5 sama 3 dari sini Mas ya. Dari Ya, tengah ke kanan. mm-mm. Terus 00 dari kiri ke kanan juga yang ini. Benar, benar. Nah, lalu 4 dan 3 ini dia dari ujung kiri sama ruas ujung kanan Mas. Berarti melewati Nah, 5 ya. ya, begitupun dengan min 2 dan 0. Dia Mm-mm. dari min 2, nah, dari ruas kiri ke ruas kanan juga ujungnya. Nah, untuk 4 dan 5 itu baris tengah sini, Mas. Nah, 4 dan 5. Lalu untuk min 2 dan 0-nya di sini. Jadi apabila atasnya sejajar, bawahnya sejajar juga gitu. Mm-mm. Paham nggak, Mas? Maksudnya begini, Mas. Ini misalnya 4 dan 5 kan. Oke, 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 Nah, oke. Paham, 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 paham. Oke. bawahnya min 2 dan 0. Terus 4 dan 3. Nah, Mm-mm. dari ujung ke ujung. Terus min 2 ke 0. Dari ujung ke ujung juga. Jadi konsepnya kalau atasnya eh, ke dari ujung ke ujung, dia bawahnya dari ujung ke ujung juga gitu, Mas. Iya, iya, benar, 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 benar. Karena tadi kembali Nah, ke apa apa ke apa pembahasan yang dari atas tadi ya di halaman 28 kalau tidak salah. Ujung ke ujung ya, itu sama ujung ke bawah ya. Kalau tidak salah ya. yang ini ya, Mas. Heeh, ya kan? Ya, Determinan adalah ruas kanan, ruas kiri, panas kanan, panah ungu, panah orange. Tapi ini kan panah ya. Nah, ini kan ya, metode Sarus. Yang tadi adalah metode Kov apa? Kovarus ya. ya, Koparus, Pak. Iya, Mas. dia bukan apa? Kofaktor, kofaktor bukan ini. Metode kofaktor ya. Oh, konfaktor. Iya, Nah, konfaktor. iya kan? Nah, cuman dia tidak Iya, ada iya, pembahasan seperti metode Sarus ini. iya, Iya kan gitu kan? Metode Sarus. betul. Nah, ini juga yang jadi PR kita juga ini. Ya kan, apakah dengan cara yang 4 dilompati 5-nya itu ujung ke ujung, atau dia ada cara lainnya gitu loh. Nah, itu dia, Mas. Nah, ini kan kita belum tahu kan arahnya kemana gitu ya. Nanti coba kita minta penjelasan Betul, lah Mas. dari Pak ini Pak apa Pak Darmanto Pak nanti. Darmanto. Ya, mohon ditolong Pak kita Pak. Karena kita masih belajar gitu ya. Iya, tolong, Pak. Heeh, heeh. Oke, kalau begitu kita ini ya, kita ke slide 30. Lanjutkan. Untuk pembahasan ini mungkin, Oh, ini tadi belum, Mas. Yang 0 plus 6 plus 10 tadi. nah, 0 plus 6 plus 10 ini kan
perkalian ini ya, 5 kali 0, 3 kali 0, 0. Kan gitu kan. 4, Ya, jadi kan ini kan hasilnya 0 ya. betul. Nanti 4 dikali dalam kurung 0, Nol. hasilnya 0. Kan gitu ya. Nah, sedangkan ini 4 dikali Ya, 0 ya hasilnya 0. 3 dikali 2 hasilnya harusnya ini minus 6 ya. harusnya min Benar. 6 Mas ya. Iya, harusnya minus 6 ini harusnya ini. Ya kan? Ini Iya, harusnya minus betul. 6, tapi kenapa harus 6 ini? Ya, Ah, dari mana ini hasilnya ini? Nah, sama juga seperti ini nih. 4 kali 0, 0, 5 kali 2 adalah 10. Harusnya ini minus 10. Ya, minus 10 sama minus 6 harusnya jadinya plus. minus 16 Mas ya. Iya, kalau ditambah ya, harusnya minus 16 Iya, ya. harusnya minus 16 Mas. Iya, Kan kenapa kok? hutang tambah hutang. Iya, kenapa kok harus jadinya malah ke 16 gitu? Ya. Apa Apakah mungkin ini salah ketik atau gimana iya, dari biasanya kamu sumbernya mungkin. iya dari sumbernya itu bisa jadi juga. Tapi ya kita belum Ya, tahu karena kita kan nyari sumber ya, nyari sumber belum tahu pembahasannya seperti ya, apa. Ya kita dapatnya sumbernya seperti ini, mungkin mungkin apakah dari sumbernya yang keliru atau mungkin ada cara lainnya gitu. Kita minta tolonglah ya, betul. Pak Guru Besar kita Pak Darmanto gitu. Mudah-mudahan dapat bisa menjelaskan ini. Apakah dari sumber yang salah ataukah mungkin kita yang keliru gitu loh maksudnya. Ya, Nah, oke, kalau begitu untuk pembahasan ini, materi-materi ini kita ucapkan terima kasih untuk perhatiannya Pak Darmanto. Semoga kita juga bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi lah untuk pembahasan ini. Ya, amin. nah, dengan adanya presentasi ini, mudah-mudahan bisa memahami kekurangan yang kita miliki gitu. Mungkin Pak Darmanto bisa Ya, menjelaskan dari situ untuk itu semua. Oke, karena sudah larut malam, saya juga besok harus kerja. Terima kasih atas kesempatannya dan kedepannya mudah-mudahan kita menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Mas Kevin dan terima kasih terima Pak kasih Mas Darmanto. Kamal. Uh, Terima kasih Pak Darmanto. atas perhatiannya. Terima kasih banyak. Selamat malam dan selamat Selamat istirahat. malam. Oke. Terima kasih. Ya.